nama Tuhan. Adik-adik yuk kita berdoa untuk kita menyambut firman Tuhan. Yuk lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati, kami buka pikiran kami Tuhan, untuk kami terima firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua anak-anak manis yang percaya sama Tuhan bilang apa? Amin. Yuk, saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Firman hari ini kita mau belajar sama-sama yuk tentang perjanjian Allah dengan Nabi Nuh. Nah, ceritanya seperti apa? Tapi kita baca firman dulu. Yuk sama-sama yang kelas besar, jangan lupa bisa buka Alkitab kan ya. Kita buka di kitab Perjanjian Lama ya, kitab Perjanjian Lama yaitu di kitab Kejadian ya. Kejadian pasal yang ke-9. Ayat yang ke-8 sampai dengan 17. Udah dapat belum? Kakak baca lagi ya. Firmannya di kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Udah? Oke, kalau sudah kita baca ya sama-sama ya. Ayat yang ke-8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Ayat yang terakhir 17, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi ya. Perikop ini berisi tentang perjanjian Allah dengan Nuh beserta segala makhluk yang hidup ya. Jadi perjanjian ini muncul setelah peristiwa air bah. Nah, adik-adik ingat gak ceritanya tentang Nabi Nuh seperti apa? Jadi waktu itu ya, Tuhan itu sudah memperingatkan keluarga dari Nabi Nuh. Untuk apa? Oh, akan ada peristiwa yang besar. Apa? Yaitu akan adanya air bah yang akan datang di muka bumi ini. Adik-adik pernah lihat waduk atau mungkin lautan? Nah, atau mungkin air yang bah itu seperti banjir. Tetapi banjir mungkin paling tinggi kalau kita lihat di berita semana ya? Ya satu loteng rumah, sepinggang atau mungkin semata kaki ya.
Tetapi air bah ini tinggi sekali air bah, ya, sampai manusia itu tidak bisa menyampai atas. Jadi benar-benar sampai ketutup semuanya. Ya, jadi rumah semuanya ketutup karena air bah itu tinggi sekali. Nah, lalu Tuhan mengingatkan kepada Nabi Nuh dan beserta keluarganya untuk membuat apa? Membuat perahu yang besar. Nah, kalau firman Tuhan ini dinamakannya bahtera, ya. Jadi besar sekali. Untuk apa sih bahteranya? Untuk menyelamatkan umat manusia dari apa? Dari air bah itu. Tetapi Tuhan tidak sekedar hanya membuat perjanjian kepada Nabi Nuh dan keluarganya saja, tetapi kepada segala ternak. Jadi kenapa bahteranya besar banget? Ya karena nanti buat tempat tinggalnya Nabi Nuh atau orang-orang yang akan mau mendengarkan nasihat Nabi Nuh untuk bisa masuk ke dalam bahtera beserta binatang-binatang. Semuanya binatang-binatang bisa masuk di dalam bahtera itu. Jadi nggak ada yang mati, semuanya bisa masuk karena bahteranya besar sekali. Adik-adik pernah lihat apa ya, perahu? Kalau perahu kan kecil ya. Mungkin kalau misalnya adik-adik lihat di berita kapal pesiar, mungkin pernah lihat gak kapal pesiar? Besar sekali, ya. Jadi memang besar kapalnya untuk menampung semua manusia beserta hewan-hewan. Tetapi sayang disayang, Nabi Nuh sudah memperingati semua umat manusia, tapi nggak ada yang mendengarnya. Ya, bagaimana apa yang terjadi? Jadi Nabi Nuh hanya melakukan tugasnya, yaitu menyelamatkan ternak-ternak yang ada di bumi ini untuk masuk di dalam bahtera itu. Lalu apa yang terjadi? Tiba saatnya air bah itu datang. Tetapi siapa yang selamat? Nabi Nuh beserta keluarganya dan binatang-binatangnya. Nah, orang-orang yang gak mendengarkan Nabi Nuh hilang, lenyap, karena sudah tidak ada kesempatan lagi untuk lari ke bahtera. Jadi sudah ketutup sama air bah. Jadi apa? Hilang nyawanya, kelelep, tenggelam. Sayang ya, seharusnya dia mendengarkan apa yang dikasih nasihat oleh Nabi Nuh, tapi tidak mendengarnya. Sayang sekali. Tetapi yang telah terjadi setelah 40 hari, jadi 40 hari mereka ada di dalam bahtera itu. Air bahnya mulai turun, surut. Lalu mereka bisa keluar dari bahtera itu. Suasananya seperti apa? Suasananya sesuatu yang baru, karena semuanya kan sudah tertutup oleh air bah. Jadi semuanya baru, ya. Jadi seperti kayak misalnya ada rumahnya, wah rumahnya sudah terlelap, udah nggak ada lagi rumah, udah lagi nggak ada apa lagi bangunan, karena semuanya sudah terbawa oleh air bah. Ya karena air bahnya sudah mulai surut, jadi semuanya terlihat kosong, lapangan luas gitu, karena semuanya baru. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama. Pelajaran yang saat ini kita mau belajar adalah bahwa Tuhan ini membuat perjanjian dengan Nabi Nuh beserta makhluk-makhluk hidup. Tetapi ingat, Tuhan juga punya pengingat apabila ingatnya apa? Yaitu di mana Tuhan janji nggak akan ada lagi air bah, yaitu dengan tanda apa? Busur di awan. Kalau busur di awan tuh seperti apa ya? Adik-adik tahu gak? Iya benar, seperti pelangi ya. Jadi ada kayak warna pelangi, itu sebagai pengingat Tuhan kepada Nabi Nuh bahwa tidak akan ada lagi air bah yang terjadi lagi. Puji Tuhan. Siapa yang di sini pernah lihat pelangi? Ya, itu tanda kalau Tuhan
tidak akan memberikan air bah lagi kepada umat manusia. Lalu apalagi? Dalam perjanjian itu Allah adalah pihak yang tidak akan pernah lalai dengan janjinya. Jadi kalau misalnya Tuhan bilang sama Nabi Nuh, oke, saat ini dengan adanya tanda busur di awan, aku tidak akan memberikan air bah lagi. Dan Tuhan menepati tidak? Tuhan menepatinya. Makanya hari ini kita belajar sama-sama bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi adik-adik ingat, Tuhan selalu menepati janjinya. Dia tidak akan pernah lalai dengan janjinya. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Puji Tuhan. Nah, saat ini dalam minggu ini kita sama-sama mau praktikkan, yaitu kita juga mau janji sama Tuhan. Janjinya apa? Oke, Tuhan, saat ini aku mau janji sama Tuhan. Janjinya apa? Aku mau janji untuk rajin untuk apa? Untuk beribadah melalui live streaming. Oh, ya udah, berdoa. Tuhan, aku janji mau setia sama Tuhan. Yang kelas besar, jangan lupa ya untuk selalu baca firman-Nya. Alkitab, selalu ingat Alkitab. Kelas besar, yang adik-adik atau yang kelas besar punya adiknya, jangan lupa untuk saling mengingatkan, hari Minggu ada ibadah gereja anak. Jangan lupa, jadi saling mengingatkan ya. Jadi teman-teman semuanya, adik-adik, kakak cuma mau bilang bahwa Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Dia akan menepati janjinya. Jadi yuk kita sama-sama juga mau belajar berjanji sama Tuhan untuk tetap setia mencari Tuhan. Dengan apa? Yuk kita rajin untuk beribadah gereja anak. Melalui apa? Melalui YouTube yang nanti kita berikan. Oh ya, hari Minggu jam berapa nih? Oh ya, udah jam 3 mau jam 4 nih. Yuk siap-siap kita gereja anak. Mandi dulu, siap-siap dulu, lalu kita ikut gereja anak. Kita berdoa biar situasi pandemi COVID-19 berakhir, kita nanti bisa kumpul lagi di gereja ini. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tetap semangat adik-adik. Jangan lupa 3M, yaitu pakai masker, lalu jaga jarak, lalu apalagi rajin cuci tangan ya, jangan berkerumun ya. Itu aja pesan kakak. Yuk kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami belajar Tuhan untuk kami mencari wajah Tuhan. Kami belajar untuk tetap setia sama Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk tetap rajin baca firman Tuhan. Hari ini Tuhan kami belajar sama-sama mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh, yaitu tetap setia sama Tuhan, patuh terhadap firman Tuhan. Ajar kami Bapa untuk tetap setia dan patuh sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik, saat ini sebelum kita doa Bapa kami, pengumumannya jangan lupa untuk melakukan 3M ya, yaitu pakai masker. Lalu kalau misalnya keluar kemana-mana, jangan lupa rajin apa? Cuci tangan ya. Dan jangan apa? Berkerumun ya. Saling mengingatkan kalau misalnya ada temannya yang gak pakai masker, diingetin pakai masker gitu ya. Terus jangan lupa ingetin juga harus rajin cuci tangan ya. Ingat ya adik-adik, tetap jaga kesehatan. Makanan yang sehat ya, kalau dikasih mama makan, dimakan ya. Makan buah ya. Lalu makan apa lagi? Makan sayur ya. Jangan sampai gak makan ya, harus makan ya. Kalau mama kasih makan, papa kasih makan ya. Rajin makan. Kalau ada buah, makan buahnya. Kalau ada vitamin, makan vitaminnya ya. Jadi jangan lupa ya,
Oke, tetap semangat adik-adik. Lalu selanjutnya kakak mau berdoa juga untuk persembahan. Tapi ingat, untuk yang persembahan jangan lupa nanti akan ada tulisan, nanti bilang sama papanya mau dikasih kemana nih. Nanti tulisannya nanti akan ada di mana. Nah ini nih, ini dia. Kelihatan kan di sini ya. Oke, kita berdoa, kita tutup hari ini. Sekali lagi tetap jaga kesehatan adik-adik. Kita berdoa biar semuanya selesai, pandemi COVID-19 selesai, kita bisa kumpul bareng lagi di gereja ini. Amin. Amin. Yuk kita berdoa. Kita berdoa saat ini, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa untuk doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, kami juga memberikan persembahan. Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati kami di dalam kami memberikan persembahan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang-orang yang mengelolanya, Tuhan berkati. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk sekolah kami, Tuhan berkati, biar kami juga tetap sehat, bisa mengikuti sekolah baik melalui daring di rumah. Tuhan tolong, Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati mama papa tetap sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tak lupa juga berdoa bagi gereja kami. Biarlah Tuhan kami berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala gereja kami. Tuhan berkati, Tuhan berkati semuanya, teman-teman kami, gereja anak, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai untuk mengikuti gereja anak. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik, sekali lagi sampai ketemu minggu depan ya. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amazing kids. Yes, I am. Dadah.